Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Piket Indonesia. Masih dalam pembahasan sheet metal di series One Day One Parts kali ini. Nah, di sini saya akan coba membahas mengenai cara kita membuat suatu part sheet metal dengan dipadukan feature seperti extrude boss dan juga extrude cut, dan seperti kita lihat di sini extrude cutnya kita perbanyak dengan linear pattern ya, dengan mengikuti kontur yang ada di sheet metal di sini. Caranya seperti apa akan kita bahas pada kesempatan video tutorial kali ini. Nah, seperti biasa kita lakukan klik new untuk memulai pengerjaan baru ya. Pilih template siap part. Kemudian pastikan di sini untuk feature sheet metal sudah aktif ya. Kalau belum aktif dicetak untuk pengerjaan ataupun feature sheet metal di sini. Kemudian sini saya akan coba buat sketch terlebih dahulu di front plane. Kemudian saya buat sketch seperti ini ya. Dan jangan lupa dibuat simetris dengan titik origin. Sini kita buat garis bantu terlebih dahulu, kita buat vertikal, kita buat antara garis ini dan garis ini kita buat simetrik. Oke, ini juga jangan lupa kita buat horizontal, dan ini kita buat horizontal. Kemudian kita beri dimensi. Sini saya input tingginya yaitu 130. Juga untuk panjangnya kita input parameternya 250 mm. Kemudian kita beri fill ya terlebih dahulu, ini sekitar 50 mm. Kita beri di sini dan di sini. Oke, saya ubah coba jadi 60 ya, agak lebih besar seperti ini. Kemudian kita masuk ke pengerjaan sheet metal, pilih base flank, kita pilih di sini mid plate. Kemudian di input untuk parameternya yaitu sebesar 150, dan di sini kita gunakan thicknessnya sebesar 2 mm ya. Oke, kemudian kita centang. Setelah itu di bagian bawah ini saya beri edge plane kembali di bagian bawah ya, seperti ini. Untuk use default radiusnya saya ubah jadi 2 mm. Kemudian saya event profile, saya custom untuk posisi edge plane nya seperti ini. Untuk ketinggiannya yaitu 10 mm, kemudian panjangnya 20 mm ya. Setelah itu saya beri center line seperti ini. Kemudian saya buat center straight slot. Nah, saya buat profilnya dari center to centernya yaitu 12 mm. Kemudian radiusnya yaitu 2 mm. Kemudian saya back, pilih untuk flank posisinya bend outside, klik OK. Kemudian saya tambahkan untuk edge flank di bagian sini, saya tarik ke dalam, kemudian diubah untuk radiusnya 2 mm, posisinya bend outside ya. Saya custom kembali untuk posisi dari edge flank di bagian sini. Saya buat kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, sama seperti dimensi parameter edge plane sebelumnya, panjang dan lebarnya. Kemudian saya beri jarak antara bagian base yaitu 30. Setelah itu di bagian center ini saya buat suatu profil circle dengan diameter 5 mm. Kemudian saya pilih back,
dilihat dulu profilnya seperti apa. Nah, saya pilih bin outside ya, klik OK. Nah, kemudian di bagian atas saya kembali buat profil edge plane, nah, dengan radius 2 mm ya, edit flange profil. Nah, saya usahakan posisinya itu berada di bagian tengah. Nah, terlebih dulu saya buat garis bantu seperti ini ya. Nah, saya cari midpointnya, kemudian saya buat jadi vertikal, saya hubungkan terhadap titik origin, saya buat jadi coincident. Kemudian di sini saya close loop ya untuk bagian bawahnya. Kemudian di input parameternya ketinggiannya 10. Nah, di sini saya buat jadi collinear, hubungan antara base dengan bagian face di bagian sini. Setelah itu di input panjangnya 20, kemudian diberi circle di bagian tengah, parameternya 5. Kemudian dipilih back. Nah, saya pilih band outside, klik OK. Kemudian saya akan mirrorkan antara feature S-Flank 1 dan 2 ini ke sisi samping ya. Terlebih dahulu saya pilih mirror di tab feature, kemudian pilih mirror face plane nya terhadap right plane. Feature yang saya pilih edge plane ini dan edge plane ini, kemudian diklik OK. Kemudian saya akan memirrorkan semua edge plane yang sudah saya buat di bagian sini di area belakang ya. Saya pilih mirror, pilihannya front plane. Kemudian sudah terselect ya pengerjaan sebelumnya. Nah, yang belum di select adalah edge plane ini. Kemudian klik OK. Setelah itu saya buat covernya. Nah, terlebih dahulu saya rollback sampai ke bagian base flank. Setelah itu saya pilih sketch di sini. Kemudian saya pilih semua kontur face-nya di sini seperti ini. Kemudian saya pilih convert entities. Setelah itu saya lakukan proses offset. Saya pilih select chain di unchecklist, dipilih kontur garis di bagian luar, klik OK. Kemudian untuk kontur garis di sini saya ubah jadi for construction ya semuanya, klik OK. Kita close loop bagian bawah seperti ini, klik OK. Baru kita lakukan proses extrude boss ya. Untuk cover ini buat parameternya 10 mm. Kemudian match resultnya kita unchecklist ya, karena kita akan membuat body ini terpisah dengan body ini, body sheet metal terutama. Kemudian di sini saya akan lakukan proses combine ya. Nah, karena di sini ada profil kunci, saya roll N sampai akhir ya seperti ini, karena di bagian sini ada profil kunci. Nah, saya akan combine antara body ini dengan body ini. Nah, terlebih dahulu dilakukan proses pengkopian body. Saya pilih move copy body, pilihannya copy, pilih bagian body ini ya, perbanyak sebanyak 1 kali. Kemudian untuk body aslinya kita hidden. Nah, kita hidden, jadi yang terpreview di sini adalah bagian yang sudah di copy. Kemudian dilakukan proses combine. Kita pilih subtract ya. Main bodinya pilih cover ini, bagian cover. Saya sebut bagian cover. Kemudian body itu combine-nya pilih bagian ini. Kemudian klik OK. Sini sudah terselect beberapa profil bagian lubang, cuman di sini belum lengkap ya.
Terlebih dahulu saya sketch bagian sini, akan saya lengkapi lubangnya. Saya ganti pandangannya ke hidden lens visible ya. Kemudian di sini saya convert untuk permukaan daripada slot di sini, saya convert. Kemudian saya close loop. Nah, saya lakukan hal yang sama di bagian sini ya. Di sini saya pilih garis-garis di sini, saya pilih convert. Kemudian di sini saya close loop. Oke. Setelah itu dilakukan proses mirror ya. Jadi kita lakukan proses mirror saja untuk mengcopy antara permukaan atau sketch di sini, pilih mirror object garis referensi ini agar dimirrorkan di bagian sini ya. Klik OK. Kemudian kita lakukan proses extrude cut. Nah, pilihannya yaitu up to vertex. Kita pilih vertex ini, klik OK. Setelah itu kita show kembali untuk bagian cut list untuk sheet metal body ini. Kemudian di sini saya ubah jadi shaded with edge kembali untuk tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah itu kita lakukan proses mirror kembali. Pilih mirror face plane-nya yaitu front plane, kemudian body to mirror ya. Di sini saya pilih body to mirror, pilih bagian body ini atau cover ini, klik OK. Nah, kemudian kita lakukan proses pemotongan lubang di bagian face ini. Nah, terlebih dahulu kita buat suatu garis referensi, terutama garis yang mewakilkan profil ini ya. Nah, kita bisa rollback sampai bagian base flank agar kita bisa fokus di bagian permukaan ini ya. Kita pilih di sini composite curve. Jadi kita akan membuat suatu permukaan ataupun sketch referensi terhadap garis kontur di sini. Klik OK. Nah, sudah terbentuk curve di sini atau composite curve di sini. Nah, kita scroll N kembali. Setelah itu di sini saya pilih dulu untuk sketch. Nah, saya buat suatu circle terlebih dahulu. Nah, saya samakan ukurannya di sini. Saya buat equal, kemudian beri dimensi 6 mm. Kemudian jarak antara center ini kemudian dengan base yaitu sekitar 5 mm ya. Kemudian saya beri jarak antara center to center seperti ini 4 mm. Kemudian center to center kembali 6 mm. Saya beri jarak antara bagian sudut ini dengan center lingkaran paling pinggir yaitu 6 mm. Kemudian saya buat saya pilih extrude cut ya. Saya pilih link to thickness, klik OK. Nah, sudah terbentuk suatu profil lubang di sini. Kemudian untuk memperbanyak profil lubang terhadap permukaan ini ya, mengikuti kontur permukaan ini, setelah sebelumnya kita buat composite curve sebagai referensi. Di sini saya gunakan curve driven pattern ya, opsinya yaitu curve driven pattern. Kemudian feature and face nya sudah terselect secara otomatis ya, cut extrude yang di sini. Kemudian untuk directionnya dipilih composite curve satu ini saya reverse. Previewnya sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini saya
buat chamfer terlebih dahulu ya di bagian sini. Saya ubah jadi 8. Nah, saya lakukan hal sama di sini. Oke, saya buat terpisah. Klik OK. Kemudian composite curve-nya bisa kita hidden. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa lubang yang seharusnya kita tambal ya, karena tidak sesuai dengan geometrinya. Nah, sini kita bisa pilih delete face di tab surface. Untuk selectionnya dipilih face ini, dan face lubangnya ya. Kemudian di sini lakukan yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini yang kita select. Pilihannya delete and patch ya. Kemudian diklik OK. Nah, maka seperti ini hasilnya. Jadi sudah menambal bagian yang rusak tadi. Kemudian kita tinggal lakukan proses linear pattern ya. Nah, kita pilih linear pattern, directionnya pilih direction ini, kemudian feature and face nya kita bisa expand untuk feature direction manager 3. Pilihannya yaitu cat extrude ini dan curve driven pattern yang ada di yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk jaraknya saya ubah di sini jadi 12,20 ya. Kemudian untuk berapa jumlahnya diperbanyak sebanyak 12 kali. Kemudian diklik OK. Atau bila kita cek dulu untuk geometri patternnya, kita checklist ya. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Oke. Baik rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video tutorial One Day One Part sheet metal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode-episode One Day One Part ataupun seluruh tutorial berikutnya. Salam.